Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhida. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas PBAA 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pembimbing Ibu Musdalifah Nihayah, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke poin yang pertama, yaitu pengertian bimbingan dan konseling Islam. Yang dimana bimbingan dan konseling Islam itu adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap siswa agar mampu hidup selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang dimana bimbingan dan konseling Islam itu sendiri pasti berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Poin selanjutnya yaitu fungsi dan kegiatan bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi dan kegiatan dari bimbingan dan konseling Islam. Yang pertama adalah fungsi preventif, yang dimana konselor membantu seorang individu dalam menjaga atau mencegah terjadinya permasalahan di antara mereka. Fungsi yang kedua adalah fungsi kuratif atau korektif, yakni seorang konselor membantu individu dalam memecahkan masalah yang sedang mereka alami. Fungsi yang ketiga adalah fungsi preservatif, yang dimana konselor membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik atau mengandung masalah menjadi baik atau terpecahkan, dan kebaikan itu bertahan lama. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah profesional dalam bimbingan dan konseling. Sebelum itu, kita harus kenali terlebih dahulu apa itu profesi. Yang dimana profesi yang dimaksud di sini adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan atau jabatan tersebut. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut dengan profesionalisasi, yang dilakukan sebelum seseorang menjalani profesi atau pendidikan, latihan prajabatan, dan setelah menjalani suatu profesi atau in-service training. Dengan demikian, profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kemampuan para anggota profesi dalam mencapai standar kompetensi penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Dengan kata lain, profesionalisasi adalah merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau professional development, baik yang dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan prajabatan maupun dalam jabatan in-service training. Selanjutnya adalah kompetensi dalam profesional bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh kesulitan dari seseorang atau dari klien. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengadakan empati. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi verbal dan nonverbal sesuai dengan keadaan klien. Poin yang keempat adalah kemampuan mewujudkan sifat permisif. Yang kelima adalah karena seorang konselor juga merupakan anggota profesi, hendaknya ia mampu bekerja sama dengan teman sejawat. Ia bersedia memberikan dan mencarikan keterangan lain yang diperlukan demi kebaikan klien atau konseling. Poin yang keenam adalah memiliki sikap profesional yang mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua adalah tidak menggunakan predikat profesi untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain.
Yang ketiga adalah menyadari keterbatasan kemampuannya. Yang keempat, menghargai pentingnya rujukan dengan profesi lain. Yang kelima, dapat menjaga kerahasiaan dari segala informasi yang didapat dari klien. Yang keenam adalah jujur, terhormat, rendah hati, sederhana, tidak dogmatis, dan bertanggung jawab. Poin yang ketujuh adalah mempunyai keterampilan menerapkan teknik bimbingan, penguasaan tes-tes psikologi yang diperlukan. Poin yang kedelapan adalah mampu melakukan standar etika petugas bimbingan. Poin yang keempat adalah cara mengembangkan kreativitas siswa. Jadi ada beberapa poin tentang cara mengembangkan kreativitas siswa. Yang pertama adalah guru yang kreatif dan menyukai tantangan. Jadi syarat yang pertama ini adalah seorang guru yang dapat mengembangkan kreativitas anak adalah guru tersebut juga merupakan individu yang kreatif. Jadi, tanpa sifat ini, sulit sekali seorang guru dapat memahami keunikan karya dan kreatif anak. Selain itu juga, ia menyukai tantangan dan hal baru, sehingga ia tidak akan terpaku pada rutinitas atau mengendalikan program yang ada. Namun ia akan senantiasa mengembangkan, memperbarui, dan memperkaya aktivitas belajarnya dari waktu ke waktu. Cara yang ketiga adalah menerima anak apa adanya. Jadi, setiap anak pasti mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, yang dimana ada yang unik dan ada yang khas. Mereka berbeda satu sama yang lain. Seorang guru dituntut agar dapat memahami keunikan tiap anak dan menerimanya dengan baik, serta menghindari sikap diskriminatif. Penerimaan terhadap anak erat kaitannya dengan rasa aman. Jika anak merasa diabaikan dan tidak diterima oleh gurunya, maka anak akan kehilangan rasa amannya ketika berdekatan dengan gurunya. Tanpa rasa aman, seorang anak tidak dapat belajar dengan baik. Poin yang keempat adalah guru harus bisa menjadi seseorang yang motivator. Jadi, seorang pengembang kreativitas adalah seorang motivator atau pendorong bagi peserta didiknya dan seluruh komponen akademik untuk terus mengembangkan diri dan memaksimalkan potensi kreatif yang mereka miliki. Dengan sikap Tutwuri Handayani dari seorang guru, maka anak akan terus mengembangkan karya-karya kreatif mereka. Dari penjelasan di atas bahwa guru selain membimbing anak didiknya untuk memahami materi yang diajarkan, namun juga sebagai sang motivator untuk memberi motivasi kepada anak didiknya. Cara yang kelima adalah guru dapat menjadi pribadi yang pecinta seni dan keindahan. Guru pembimbing kreativitas adalah seorang pecinta seni dan keindahan. Banyak hasil karya kreativitas berbentuk karya seni. Jika saja guru pengembang kreativitas tidak memahami atau bahkan tidak menyukai seni dan keindahan, lalu bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa siswanya memiliki arti penting baik bagi pembuat maupun bagi orang lain? Konsep-konsep dasar mengenai estetika atau keindahannya tersebut memiliki arti penting baik bagi pembuat maupun bagi orang lain. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, permisi Bu. Ya, saya Nifatunisa. Oh, Nifatunisa. Oke, silakan duduk. Oke, ada yang bisa Ibu bantu? Maaf Bu, saya ingin konseling. Oh, konseling. Mau di sini atau di ruangan Ibu? Di sini aja Bu. Di sini aja. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekolah gimana? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Oke, sebelum Nanda Nifa menjelaskan apa yang dirasakan
Jadi dalam konseling itu, dalam proses konseling itu ada namanya asas kerahasiaan antara konselor dengan konseling klien ya. Jadi sebelum Nanda Diva mengungkapkan masalahnya, jadi dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, di situ konselor, ibu sendiri sebagai konselor harus mampu merahasiakan apapun yang nanti Nanda Diva sampaikan ke ibu. Jadi ibu mohon keterbukaannya terhadap ibu supaya ya ibu bisa menemukan solusi atau ya ibu bisa membantu masalahnya. Jadi kira-kira apa yang bisa ibu bantu sekarang? Saya adalah salah satu siswa yang sangat tertutup dan sangat minder di kelas saya, Bu. Oke. Terus selain itu ada masalah lain lagi yang Nanda alami saat ini? Saya ingin lebih beradaptasi lagi terhadap teman-teman saya, dan saya ingin lebih percaya diri lagi dari sebelumnya, Bu. Karena saya di kelas sangat tertutup sekali dan sangat beda kepribadian saya dengan teman-teman saya yang lain, Bu. Jadi misalkan ibu punya angka 1 sampai angka 10. Kira-kira angka berapa yang menggambarkan perasaan kamu saat ini? Saya pilih angka 3. Oke. Jadi apa harapan kamu yang kamu sendiri? Harapan saya khususnya untuk saya sendiri, saya ingin lebih berani menampilkan hal-hal yang baru atau berkreatif dan inovatif, dan saya ingin lebih percaya diri lagi dari sebelumnya, dan juga berani dalam membuat sesuatu yang menarik ataupun yang berprestasi dari teman-teman saya yang lain, Bu. Insya Allah. Terus selain untuk diri Nanda Diva sendiri, ya kira-kira harapan apa yang ingin sekali Nanda ya capai bersama teman-teman, dan khususnya untuk proses belajar Nanda sendiri? Yang saya ingin capai ke depannya, saya ingin lebih berinteraksi lagi terhadap teman-teman saya, dan saya ingin lebih membesarkan komunikasi saya dan lebih terbuka lagi terhadap teman-teman saya, Bu. Masya Allah. Jadi untuk sekarang jika seandainya ibu kasih lagi angka 1 sampai angka 10, kira-kira perasaan Nanda Diva sekarang tuh di angka berapa sih? Di angka 6. Wah, Masya Allah ya, tadi angka 3, sekarang angka 6. Masya Allah. Ya, jadi ibu sedikit ya sampaikannya kepada Ananda, ya setiap orang itu memang memiliki pribadi yang berbeda, apalagi di setiap kelas itu pasti terdapat banyak sekali karakter-karakter yang cukup berbeda dari setiap orang. Nah, salah satunya mungkin, mohon maaf, Nanda sendiri yang memiliki kepribadian yang tertutup misalnya. Jadi ya harapan ibu, Nanda lebih bisa mengontrol diri lagi terkait dengan ya supaya jangan sampai ketika Nanda Diva tertutup, ya Nanda akan kehilangan masa-masa terindah dari masa SMA-nya Nanda, itu masa-masa sekolahnya Nanda. Jadi ya harapan ibu tetap semangat, tetap ya terus belajar, dan jangan pernah takut untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan juga dalam proses belajar khususnya ya Nanda harus bisa lebih aktif, harus bisa lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan.
Jadi selama kita proses konseling, apa kesimpulan yang bisa Nanda ambil? Kesimpulan yang bisa saya ambil, saya harus lebih terbuka lagi terhadap teman-teman saya, dan saya harus lebih berani dan lebih berani dan lebih kreatif untuk menampilkan hal-hal yang baru, ataupun lebih meningkatkan lagi tingkat percaya diri saya. Masya Allah ya. Dari sini Nanda Nifa harus berjanji pada dirinya sendiri agar ya semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih terbuka lagi dengan keadaan, yang lebih mau lebih mau melibatkan dirinya khususnya dalam kondisi sekolah, lebih-lebih ya kondisi sosial. Oke, Nanda Nifa, setelah ini apa kegiatannya? Setelah ini ada les tambahan, Bu. Jadi sepulang saya dari rumah ibu, saya langsung pergi ke sekolah